Demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, bersama saya Nurhayati MPDI, CGB Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Perkenalkan, beliau berdua adalah Ibu Suharni MPD selaku fasilitator dan Ibu Karisma Ganda Megasari MPD selaku pengajar praktik saya. Adapun tujuan pembelajaran khusus demonstrasi kontekstual ini adalah CGB dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara CGP kepada kepala sekolah. Berikut adalah video dokumentasi sesi wawancara. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Pak. Saya sudah diberi waktu untuk bisa wawancara dengan Bapak pada pagi hari ini. Jadi kehadiran saya di sini menghadap Bapak untuk kita ngobrol sambil saya mau mewawancarai Bapak tentang praktik pengambilan keputusan yang berpihak pada negara. Jadi sebagai kepala sekolah kan pasti selama ini Bapak menemui beberapa kasus atau beberapa hal kejadian yang membutuhkan proses pengambilan keputusan. Yeah. Selama ini bagaimana gitu Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral gitu. Mengidentifikasinya dengan cara mengidentifikasi bagaimana apakah ini termasuk dilema etika atau ini termasuk bujukan moral. Baik, jadi pertama tentunya kan kepala sekolah itu kan punya tupoksi ya. Ada 3 tugas pokok kepala sekolah, yaitu satu sebagai manajerial, kemudian supervisi dan kewirausahaan. Mungkin pertanyaan yang tadi itu lebih ke supervisi ya, sehingga salah satu tugas dari kelas itu mungkin supervisi teman-teman guru maupun tenaga pendidikannya. Berkaitan dengan permasalahan tadi, apa yang disebut dengan dilema apa tadi, dilema etika ya, dilema etika. Kemudian ada lagi bujukan moral. Mungkin sebenarnya ini kan sepertinya istilah baru Bu ya, dan dilema etika ya, dilema etika ya. Jadi memang teman-teman guru ini kan juga di dalam melaksanakan tugasnya, karena ternyata guru juga setelah di sekolah tugas itu kan kadang bukan sebagai pengajar atau pendidik ya, tapi juga ada tugas tambahan yang lain sebagai wali kelas, kemudian juga kegiatan apalagi kurikulum merdeka nih ya, dalam proyek ya, sebagainya. Nah, dilema etika itu contohnya mungkin kadang-kadang ya seperti saya perhatikan kemarin, di lain pihak dia punya tanggung jawab di proyek ya. Kemudian ada lagi juga tanggung jawab dia di kelas sebagai guru ya, yang harus melaksanakan tugas, sementara proyek pun harus jalan ya. Maka kalau saya hal seperti ini selalu dikomunikasikan, satu dikomunikasikan dengan tim proyek, dan kedua juga dengan MGMP. Jadi artinya kalau berkaitan dengan proyek tentunya kan tim proyek, sementara kalau berkaitan dengan proses pembelajaran selain untuk tanggung jawab guru yang bersangkutan, tentunya juga ada komunikasi dengan MGMP gitu ya. Sehingga contohnya seperti misalkan ada proyek, ada kelas, maka tentunya saya satu minta masukan dari tim proyek dan MGMP mana yang lebih baik. Artinya kalau sementara proyek harus jalan tetapi proses pembelajaran harus jalan, nah itu kan suatu dilema juga. Maka untuk solusinya saya kadang-kadang teman-teman di MGMP lah dikomunikasikan, artinya saling berbagi ya, dimana mungkin teman pas dia dapat dilema seperti itu ya, MGMP juga harus bisa mengakomodir, artinya menggantikan kan ya.
hanya dalam batas-batas tertentu saja pada situasi dan kondisi ya. Seperti itu mungkin Bu, itu Iya. solusinya. Nah, berarti selama ini ketika Bapak menghadapi satu kasus yang Iya. dilema etika di mana Bapak harus memilih antara satu nilai kebajikan ini benar, tapi di sisi lain juga ada nilai kebajikan yang benar yang Iya. harus diputuskan, maka Bapak kemudian melakukan langkah-langkah yaitu dengan mengkomunikasikan Iya. dengan guru tersebut atau dengan panitia kalau ada panitia Iya, atau ada project, tim-tim yang melakukan gitu ya Pak ya. Jadi artinya berarti Bapak ketika pengambilan keputusan itu tidak mengambil keputusan sendiri, Iya. tapi ada. Jadi intinya sebenarnya mungkin saya menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu Iya. permasalahannya. Iya. Jadi intinya semuanya mengidentifikasi permasalahan. Nah, permasalahan itu nilai baik dan tidaknya kan bisa kita Iya. nilai. Nah, baru kita komunikasikan dengan teman-teman kan ya, dengan project, dengan MGMP. Ya, baik Pak. Jadi kalau selama ini Pak ada tidak Pak langkah-langkah atau prosedur ketika Bapak mengambil suatu keputusan, baik itu yang Bapak lakukan pengambilan keputusan secara individu sendiri atau berdasarkan keputusan tim gitu, ada tidak prosedur yang Bapak terapkan selama ini? Jadi begini, jadi kalau memang saya selama ini kan pertama tentu satu saya mengidentifikasi permasalahan, itu langkah permasalahan. Kemudian juga yang kedua ya karena di sekolah kita kan ada tim ya, ada wakil kepala sekolah, kemudian juga ada tim-tim yang lain. Nah, tergantung nanti permasalahannya di permasalahan apa kan. Apakah berkaitan dengan kurikulum atau kesiswaan kan, atau mungkin humas atau sarana prasarana. Nah seperti yang tadi etika dilema etika kan kalau berkaitan dengan tugas-tugas di kelas tentu kan itu lebih cenderung dengan kurikulum, maka tentunya saya juga berkomunikasi dengan kurikulum. Nah setelah itu juga berkomunikasi dengan hal yang terkait, contoh seperti tugas tadi misalkan harus melaksanakan tugas yang sama antara di project dengan tugas di kelas. Maka solusinya setelah saya mengidentifikasi masalah, kemudian mengkomunikasikan dengan kurikulum, juga mengkomunikasikan dengan project dan juga MGMP, karena itu maka yang perlunya MGMP itu dalam rangka bagaimana satu saling melengkapi lah, karena tugas-tugas guru itu selain mengajar ada tugas yang lain. Maka untuk menangani di kelas selama memang harus, karena kan seperti project itu kan mungkin hanya tahapannya hanya berapa kali kan ya, seperti mengajar mungkin masih ada waktu ya. Maka hal seperti yang di kelas mungkin bisa diperbantukan dengan BMT itu Bu ya. Ya berarti ada langkah-langkah atau prosedur yang diterapkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian di langkah-langkah itu Pak ada nggak pertimbangan, misalkan suatu kasus ini akan berdampak secara hukum atau secara moral atau secara etika gitu, ada tidak Pak pertimbangan-pertimbangan? Ya sebenarnya ada, tetap kita mengacu juga pada tugas guru ya, sesuai undang-undang 2020 ya, pendidikan dan tugas pokok juga guru kan salah satunya memang mengajar dan mendidik. Tapi itu kadang dilematis gitu, kadang-kadang antara kebijakan, kalau namanya kebijakan tentu kan bertentangan ya dengan aturan ya. Selalu dimanapun namanya kebijakan itu di lapangan ya, di lapangan itu tentunya kebijakan selalu akan bertentangan dengan undang-undang dengan aturan. Tetapi saya lihat dulu segi kemanfaatannya, artinya karena ini manfaatnya juga namanya di sekolah ini kan dalam satu sistem kan ya, dan sering berkaitan ya, artinya meminimalisir dampak negatifnya gitu. Iya, keputusan harus melihat dampak positif tetapi meminimalisir dampak negatif. Iya. Jadi ada pertimbangan dan uji legalitasnya seperti apa, kemudian secara etika bagaimana gitu ya Pak. Baik Pak, selama ini ada nggak Pak tantangan atau dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu ada tidak tantangan yang harus Bapak pertimbangkan betul gitu ketika pengambilan keputusan itu diambil? Ya mesti Bu, namanya tantangan dimanapun selalu ada ya, karena saya juga menyadari apapun keputusan satu kepala sekolah tidak mungkin itu akan
bisa diterima ya, diterima dengan sekian orang yang, dan itu manusiawi ya, Ada itu yang pro, ada dampak yang iya kontra gitu. kekurangannya. Tetapi ya tadi saya selalu memilah-milah dampak positif dan negatifnya, lebih besar mana yang positifnya dan minimalisir negatif ya, artinya meminimalisir kekurangan, tetapi ya tetap saya yang domin yang kelebihannya. Ya. Ya. Baik. Selama ini Bapak ketika menyelesaikan suatu kasus gitu dalam penelitian, ada tidak Pak menggunakan jadwal tertentu gitu, pada atau sewaktu-waktu hari pada saat ini ada kejadian atau ada kasus, maka pada hari ini pula gitu kita akan melakukan proses pengambilan keputusan, atau Bapak menggunakan jadwal tertentu, misalkan nanti akan diselesaikan dalam waktu tertentu gitu. Jadi kalau untuk keputusan seperti itu, kadang satu pertama tentu lihat kondisinya, Bu. Apa tuh itu memang kondisinya mendesak atau mungkin seperti apa. Tetapi kalau saya sih prinsipnya kalau bisa permasalahan itu memang cepat bisa diselesaikan ya, saya selesaikan ya, sama memang ada waktu yang tidak mengganggu untuk mengambil keputusan, kecuali mungkin pada saat saya harus mengambil keputusan tetapi masih ada tugas lain yang juga memang penting, dan mungkin saya perlu waktu. Tapi fleksibel. Tapi intinya ya semuanya harus kita selesaikan ya dengan secepatnya ya. Karena apa? Karena supaya tidak berlarut-larut sehingga mengganggu semuanya kan. Jadi tetap menggunakan jadwal ya. tapi fleksibel ya. Kapan kejadian itu mendesak atau tidak, atau kemudian harus segera diambil keputusan atau tidak gitu ya. Selama ini ada nggak Pak faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Hal-hal apa aja yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Karena begini Bu, kalau karena kita tuh sudah sistem sudah terbentuk, insya Allah itu akan memudahkan saya juga mengambil keputusan. Kenapa? Karena saya fungsi salah satu sebagai manajerial. Jadi tentu kan manajer itu diantaranya adanya perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan evaluasi. Semua kegiatan-kegiatan itu tentunya juga didukung oleh sistem ya. Kita kan ada sistem, ada Waka, kemudian juga ada tim-tim yang lain. Nah itu juga selalu membantu. Dan saya sih pada prinsipnya saya lebih cenderung semua permasalahan atau keputusan saya itu dari bawah tuh Ibu. Gitu ya. Dari bawah. Jadi kenapa? Karena itu lebih ini. Jadi masukan-masukan dari teman-teman ya selama tuh, tapi tetap keputusan akhirnya ya di kepala sekolah. Cuma saya juga ingin mengapresiasi masukan-masukan dari teman-teman sebagai bahan pertimbangan. Jadi hal-hal yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu diantaranya adalah karena memang sudah ada sistem, sistemnya bisa berjalan, berarti itu kita akan lebih mudah ya. Dan ada komunikasi, terutama komunikasi dengan semua ya, komunikasi dengan pendidik, dengan pendidikan, dengan tenaga kependidikan ya, ada komunikasi. Dan kerjasama dengan komunikasi dan kolaborasi dengan pendidik, tenaga pendidikan, dan kerjasama ya stakeholder lah, termasuk dengan komite dan sebagainya. Ya, gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak untuk hari ini. Dari beberapa banyak pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari pengalaman Bapak selama ini dalam hal pengambilan keputusan dilema etika? Ya memang tantangan yang harus yang dilakukan sekolah itu salah satu yaitu memutuskan ya dilema etika, di mana dua-duanya juga penting dan dua-duanya benar, tetapi tetap namanya pilihan kan hanya satu kan gitu. Nah karena mungkin pengalaman yang mungkin saya belajar dari pengalaman dan ternyata juga pengalaman itu sebagai guru yang sangat berharga ya dalam keputusan, karena bagaimanapun saya yakin dengan keputusan tidak akan bisa diambil secara sempurna kan, itu mesti kan ada yang nilai negatif tetap ada,
saya katakan di awal ya, tetapi saya berupaya hanya meminimalisir aja dampak negatif. Dan saya keputusan pun itu sifatnya menyeluruh gitu, Bu. Karena itu menyeluruh dalam satu sistem kan harus diambil kan itu. Jadi kalau bukan sifatnya individu ya mungkin itu agak ini, tapi karena yang menyangkut ke sistem dan itu juga harus kita ada kepastian ya, makanya tentunya kita harus betul-betul kan yang mengkaji, identifikasi ya, kemudian menganalisis ya. Karena saya apapun saya selalu menganalisis Ibu. Dampak buruknya itu harus selalu analisis itu ya. Itu aja mungkin. Ya, baik. Berarti pembelajarannya dari banyak pengalaman itu bahwa dengan pengambilan keputusan yang bijak, dengan analisa yang tepat, yang kuat, maka akan meminimalisir dampak negatif dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak putuskan gitu ya Pak ya. Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan hasil wawancara kita hari ini juga menjadi pengalaman buat saya ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas saya gitu. Terima kasih dan saya ucapkan. Ya mungkin juga saya mau tambahan ya juga selamat juga ya Bu Nurul ya sebagai guru penggerak ya. Karena saya perhatikan guru penggerak ini luar biasa ya. Mereka sudah banyak berkorban waktunya, tenaga dan pikirannya hanya untuk mengembangkan kemampuan ya, potensi yang ada di dalam diri. Nah itu memang salah satu saya juga termasuk mensupport ya guru-guru untuk guru penggerak ini. Maka saya untuk yang lain berharap ya kalau bisa dan memang harus sih kalau bisa jadi guru penggerak. Semoga saya bisa menginspirasi ya Pak. Terima kasih Pak atas support dan dukungannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Nur, selamat pagi. Gimana Bu Nur? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah sehat dalam suasana yang ya namanya bulan puasa, mesti lemes tapi tetap sehat. Ceria ya Pak. Ceria, Bu Nur, ceria. Kita harus ceria kan? Kurikulum Merdeka itu harus bahagia. Harus bahagia. Gimana? Ya, ini. Jadi saya ada teman Pak. Gimana? Sesuai dengan obrolan kita kemarin di WA ya Pak. Saya ketemu sama Bapak aja yang saya bicarakan sekaligus ada pembelajaran yang saya penting dari pembicaraan kita. Ya, silakan. Dengan ini Pak. Praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya kan ikut guru penggerak. Calon guru penggerak masih ya? Guru penggerak ya, ikut bimteknya. Nah di salah satu tugas calon guru penggerak itu ada tugas untuk menganalisis bagaimana praktek pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ini saya ketemu sama Bapak untuk sedikit mencari informasi bagaimana proses pengambilan keputusan yang selama ini mungkin sudah kita lakukan. Kan pasti kepala sekolah pasti banyak banyak menerima atau mengalami kasus kejadian yang harus secara cepat atau mungkin secara tepat dan bijak harus untuk pengambilan keputusan. Ini selama ini bagaimana Pak Bapak mengidentifikasi suatu kasus atau masalah itu merupakan dilema etika atau bukan? Ya, baik Bu Nur, terima kasih ini sudah main di sekolah kami, ini di SMA 2 Metro, yang mana saya di sini yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memimpin sekolah sebagai kepala sekolah. Memang di lapangan itu sangat sering terjadi. Cuman kadang kita juga berpikir ketika kita mau mengambil keputusan ini masuk di ranah yang mana? Dilema etika kah ataupun tujuan moral kah? Sebagaimana yang kita pahami, jika seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu memang harus benar-benar ya harus adil, dan kita harus tahu bahwa itu kan nggak harus sama. Kemudian adil itu dalam persepsi apa juga kita harus paham. Kalau kaitan dengan dilema etika, kan kita tahu bahwa di sekolah itu terkadang ada sesuatu yang ketika kita mengambil keputusan A, ini dampaknya seperti apa, ketika B seperti apa. Jadi dalam mengidentifikasi kalau kaitan dengan dilema etika adalah dampak. Dan dampak ini tentunya bukan dampak jangka pendek, tapi dampak jangka panjang. Mungkin jangka pendek aman, tapi dalam jangka panjangnya apakah aman atau tidak. Jadi cara mengidentifikasinya kita melihat dari segi dampaknya.
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi titik tekannya adalah dampak di jangka panjangnya seperti apa. Mungkin itu kurang lebihnya. Baik, Pak. Jadi selama ini Bapak kalau mau mengambil satu kebijakan atau keputusan pasti akan melihat ke dampaknya Dampak, seperti ya, apa. efeknya seperti apa. Efeknya dari pengambilan itu akan berdampak secara jangka pendeknya bagaimana atau jangka panjangnya bagaimana, tapi lebih ke prioritasnya ke Jangka panjang. Ya, mungkin pendek nggak nyaman nih, tapi jangka panjang nyaman. Kita pilih yang jangka panjang. Pendeknya ini kayaknya ini nggak nyaman, nggak masalah, yang itu jangka panjangnya nanti akan nyaman. Gitu ya. Jadi prinsip berpikirnya ke bagaimana jangka panjang. Ya. Jangka panjang dari pengambilan keputusan itu dampaknya. Ya. Baik, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kalau misalkan untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, kepentingan A, ada suatu kasus nih, lihat dari sisi A baik, dari sisi B juga baik. Bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan? Iya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ketika sama-sama baik, berarti kan kita kenal disebut dengan dilema etika kan. Ini kita harus ambil keputusan sama-sama baik nih. Kalau kita ambil A ini ya baik, tapi ya baik, berarti ini dilema etika. Tapi banyak ngambil A ini nggak baik, tapi menguntungkan. B ini baik tapi tidak begitu menguntungkan. Ini namanya rujukan moral. Nah, tentunya ya mungkin kita fokus dulu ke dilema etika, karena kalau rujukan moral saya pikir itu tergantung keimanan kita. Ketika kita imannya lagi naik, ya mungkin kita meskipun nggak nyaman buat kita, ya kita ambil yang baik gitu loh. Tapi kalau lagi imannya lagi turun, oh ini nggak menguntungkan secara pribadi, ya mungkin akan mengambil yang menguntungkan meskipun melanggar aturan. Kita fokus ke dilema etika. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan saya? Ya saya lihat maslahat dan madaratnya tadi. Ketika saya ambil umpamanya ini contoh nih ya, kita kasih langsung ke contoh aja. Umpamanya si A dia berangkat ke sekolah siang, kemudian dengan alasan berangkatnya siang itu karena memang ada jam siang. Nah, ternyata latar belakang kenapa dia berangkat siang karena memang di rumahnya itu dia sebagai orang tua yang single parent yang di situ harus ngurusin anak kecil. Nah, kita ini kan bingung nih. Kalau kita minta dia berangkat pagi, di sekolah juga nggak ada jam, dia mungkin nggak begitu maksimal ngajar, tapi dia harus meninggalkan anak bayi yang di situ sebenarnya harus diurusin. Mau cari orang untuk kerja, dia biayanya nggak ada. Nah ini kan kepala sekolah harus pinter nih. Caranya bagaimana ya? Mungkin kita ngasih pembinaan terus. Pembinaannya bagaimana? Satu, umpamanya carilah bagaimana dia biar meyakinkan untuk menitipkan anak tersebut di suatu tempat yang lebih aman dan tidak harus dia berangkat selalu siang, karena ketika dia anaknya dititipkan di tempat yang aman, dia berangkatnya bisa pagi. Tentunya harus pembinaan, karena kadang-kadang orang tua nggak tega biarkan anaknya ditempatkan di tempat yang mungkin merasa dia kurang nyaman. Jadi trik saya yaitu tadi membina secara berkesinambungan, kemudian dikasih pemahaman, kemudian kita lihat bagaimana dampak nanti ketika dia melakukan A dan bagaimana dampak ketika dia melakukan B. Jadi yang poinnya adalah melihat dampak, maslahat madaratnya dan memberikan pembinaan. Jadi kalau ada satu kasus dilema etika, nanti Bapak akan melakukan langkah-langkah di antaranya melakukan uji secara etika bagaimana, kemudian kalau di situ ada pelanggaran hukum atau tidak, ya, betul. Seperti itu. Jadi dikomunikasikan. Ya, yang tepat kalau di istilah guru penggerak itu coaching lah. Kita coaching, kita ajak ngobrol, dia masalahnya apa, dia punya potensi apa, dan dengan potensi itu dia diminta untuk bisa berani mengambil keputusan atas potensi yang dia punya. Jadi coaching lah, kita sering coaching aja kalau ada di lapangan kita ketemu dengan dilema etika tadi. Tapi kalau bujukan moral ya itu tadi, ketika kita berpikirnya secara pribadi ya pasti kita akan mencari keuntungan pribadi. Tapi ketika berpikirnya kita ke umum ya nggak akan mementingkan kepentingan pribadi, meskipun itu lebih mengenakan lebih nyaman untuk pribadi. Jadi selama ini pasti ketika Bapak melakukan proses pengembangan itu pasti ada tantangan. Tantangan yang apa ya, yang dominan itu apa Pak, yang sering ditemui dalam proses pengembangan? Kalau pengambilan keputusan yang itu kasus dilema etika, tantangannya adalah like and dislike dari seorang, yang mungkin kalau saya seorang kepala sekolah, seorang guru lah.
ketika kita mengambil kebijakan yang di situ nggak begitu menguntungkan bagi guru tersebut, ya yang muncul adalah dislike, ketidaksukaan. Tapi kalau dia memang itu menguntungkan dia, meskipun ya akan like. Tapi kan seperti yang di awal saya sampaikan, jangka panjangnya seperti apa? Karena manusia itu kan fitrahnya pengen baik kan? Meskipun dia di awal dislike, nggak suka, tapi kalau di ujungnya dia ternyata tuh baik, dia akan menyadari nanti, akan lama-lama menyadari dan lama-lama akan like juga. Tapi meskipun dia tuh like, suka, tapi ternyata kedepannya tidak baik, dia pasti akan mengatakan, oh ternyata yang disukai kepala sekolah saya itu nggak baik buat saya. Akhirnya ya timbulnya juga nanti nggak suka juga. Jadi dampaknya itu tadi, kita akan mendapatkan mungkin kalimat skalanya dislike, ketidaksukaan dari guru ketika tidak menguntungkan dia. Tapi kalau kaitan dengan rujukan moral, ya tantangannya bagaimana kita bisa menyikapi realita di lapangan. Kenapa? Karena memang kadang-kadang ada yang kita tidak bisa melanggar, nggak bisa ikuti real yang benar karena memang lebih maslahat ini kan. Tapi kalau kita tegas, berani, meskipun ini nggak maslahat untuk sekarang, tapi karena kita itu ada dalam jalur yang benar, kita yakin bahwa ke depan pasti akan diuntungkan. Karena kita seperti drama-drama itu kan yang namanya kebaikan selamanya pasti akan menang, meskipun menangnya di ending kan di sinetron itu. Ya kita harus itu, tantangannya kita berani yakin bahwa meskipun itu tidak kita nyaman di awal, tapi itu kalau benar pasti di endingnya akan nyaman. Jadi cara menyikapi tantangan selama ini Bapak akan meyakinkan bahwa kebaikan pasti akan menang. Iya, dengan sedang diambil itu karena organisasi dampaknya akan baik, maka tetap harus harus dijalankan. Jadi selama ini Pak, selama Bapak melakukan masa pendidikan itu ada nggak Pak jadwal tertentu, atau mungkin ketika ada kasus langsung pada saat itu diselesaikan, atau mungkin Bapak punya langkah-langkah atau jadwal tertentu untuk penyelesaiannya, atau sifatnya fleksibel? Ya. Jadi kita lihat situasi ya, benar ya. Situasinya ketika itu memang harus kita sikapi pada saat itu juga, ya tentunya kita langsung sikapin. Tapi ketika itu butuh pembinaan, butuh coaching tadi, ini kan butuh proses. Jadi lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu memang bisa kita langsung ambil keputusan di situ, kita langsung tahu bahwa dampaknya ini nggak begitu besar, baik untuk diri kita sebagai pemimpin maupun untuk orang yang mungkin kita kasih dampak dari keputusan kita, berarti ya langsung kita ambil keputusan. Tapi kalau itu memang ini harus dianalisa dulu, kemudian harus ada pembinaan dulu, biar agak slow. Katakanlah kalau istilah lama itu kita mancing dapat ikan tapi air nggak keruh. Jadi kita butuh proses kan, nggak bisa langsung mancing langsung ambil ikan, nggak bisa. Nah, melihat situasi kasusnya dan lihat kondisi seperti apa. Kondisi dampak dari pemerintah. Ya. Ya Pak, terus biasanya kan gini Pak, ketika kita mengambil penentuan ada pertimbangan-pertimbangan ya, sehingga pertimbangan itu menjadi langkah-langkah kita mau ini secara hukum gimana sih, ada uji legalitasnya, ada uji kepanutannya, Bapak melakukan apa? Ya jelas sebagai seorang pemimpin, apalagi yang di dunia sekarang ini kan terus terang kita harus hati-hati. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah memahami permen. Jadi jangan sampai kita melangkah itu, mengambil keputusan itu, ternyata itu melanggar permen yang ada. Jadi bagaimana langkah-langkahnya tadi, kita harus tahu benar kita bagaimana permen yang sekarang lagi berjalan. Kayak Permendikbud lah katakan kalau sudah tidak pendidikan. Ada Permendikbud yang dulu kaitan mungkin manajerial, tugas sebagai kepala sekolah, yang tadi yang supervisi manajerial, kemudian yang lainnya, itu kan sekarang sudah dirubah dengan Permendikbud tahun 2022. Jadi kita harus paham benar ada perubahan-perubahan Permendikbud yang di situ kita harus seiring dengan permen yang ada. Jangan sampai kita masih berpatokan dengan permen yang lama. Jadi harus update ya Pak? Harus update informasi, harus update data lah ya. Berarti ada langkah-langkah kemudian secara legal ini berarti tidak melanggar. Ya, jadi langkah-langkahnya kita dengan melihat aturan yang ada dulu, kita melihat permen yang ada. Nah, selama ini ada nggak Pak hal-hal atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin bisa dari stakeholder atau dari mana? Ya, yang jelas alhamdulillah untuk di sekolah kita, saya memiliki 4 wakil kepala sekolah yang di situ semuanya berkompeten di bidangnya.
jadi sarpas ya kompeten di bidang sarpas, kaitan dengan aturan di sarpas seperti apa, permainan seperti apa dia juga menguasai, di kurikulum juga menguasai, di humas juga menguasai, di keseluruhan juga menguasai. Maka dengan aset waka yang bagus seperti ini, saya pikir ini sangat membantu saya ketika saya harus mengambil keputusan. Sekali lagi, saya tidak pernah mengambil keputusan tanpa melalui proses musyawarah. Jadi apapun yang kita putuskan, kita datangkan dulu waka-waka yang ada. Bahkan kalau ada ya kita ajak komitmen untuk bermusyawarah, baru kita ambil keputusan. Jika itu memang keputusan yang harus dianalisa terlebih dahulu. Tapi kayak tadi kalau keputusannya memang harus langsung direct langsung kita lakukan, ya kita langsung ambil di situ dengan pertimbangan maslahat dan madharat. Berarti dengan adanya kemudahan-kemudahan dari stakeholder yang berkompeten tadi mempermudah Bapak Ya, mempermudah saya dalam mengambil keputusan yang tentunya bermaslahat untuk semuanya. Ya, dan keputusan itu juga hasil dari kesepakatan bersama, Ya, sehingga lebih betul. mudah dalam penerapan kebijakan itu. Ya. Pak, ini yang terakhir Pak, pertanyaan saya untuk Bapak, dari semua hal yang pernah Bapak alami dalam hal pengambilan keputusan selama ini yang pernah Bapak lakukan bersama stakeholder atau atas inisiatif sendiri, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak bagi kepada saya? Ya. Jadi gini, pemikiran satu orang itu akan dikalahkan dengan pemikiran 2 orang, apalagi 3 orang, apalagi 4 orang. Dengan memadukan pemikiran beberapa orang, apa yang kita putuskan itu akan lebih maksimal dan lebih berkeadilan. Jadi meskipun kita sebagai seorang pemimpin yang bisa memutuskan pada saat itu, akan lebih bijak kalau keputusan yang kita ambil kita musyawarahkan terlebih dahulu. Sehingga ketika musyawarah itu akan ada masukan-masukan, pertimbangan kita pun akan lebih matang dan lebih bermaslahat untuk semuanya. Jadi hasilnya lebih menyenangkan. Lebih bermaslahat lah yang jelas. Bermaslahat bagi dan menurut. Iya, seluruh yang bersangkutan dengan kita. Jadi intinya berarti keputusan satu orang itu kalah akan dengan keputusan dari banyak orang. Iya, artinya pemikiran satu orang pasti akan dikalahkan dengan pemikiran beberapa orang. Karena banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan dan banyak ya mungkin kekuatannya akan lebih kuat lah. Masing-masing punya kekuatan. Jadi ketika itu disatukan akan menjadi hasilnya akan semakin baik. Semakin baik dan semakin kuat. Ya. Sehingga kemaslahatannya semakin luas. Ya, betul. Itu yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari. Maka perbanyaklah kita bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Jadi yang saya petik dari pembelajaran yang bisa saya ambil dari pembicaraan saya dengan Pak Ali hari ini adalah sebagai seorang pembelajaran terutama kita harus bisa merangkul, mengkomunikasikan, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ya Pak, untuk bisa menghasilkan kebijakan atau pengambilan keputusan yang betul-betul memberikan maslahat atau kebermanfaatan bagi seluruh warga sekolah. Ya, karena pemimpin yang hebat itu bukan pemimpin yang jalan sendiri, tapi yang jalan bersama-sama. Ya, bisa berjalan bersama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat Pak. Sampaikan ke kawan-kawan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dibagikan ke mereka dan kalau itu baik ya mari dipakai bareng-bareng. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Berbaginya dan atas waktunya yang disediakan untuk saya bisa wawancara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.